Perkenalkan, nama saya Sarmita, NPM 2040402011, jurusan Ekonomi Pembangunan Lokal A5. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi transformasi struktural di Indonesia. Pembangunan ekonomi selalu ditandai dengan transformasi struktural, di mana pada periode ini beberapa sektor tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang lain. Transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi. Berdasarkan model pembangunan dua sektor Arthur Lewis, perekonomian yang terbelakang dari dua sektor yakni sektor tradisional, yaitu sektor perdesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. Kondisi ini merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja sebagai suatu fakta bahwa jika sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian, maka sektor ini tidak akan kehilangan outputnya, dan sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Model dua sektor Arthur Lewis memusatkan perhatian utamanya pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor modern. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja dimungkinkan oleh adanya perluasan output sektor modern. Kecepatan perluasan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri sangat tergantung pada tingkat investasi di bidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern. Peningkatan investasi dimungkinkan oleh adanya kelebihan keuntungan sektor modern dari selisih upah dengan asumsi bahwa para pemilik modal yang berkecimpung di sektor modern menanamkan kembali seluruh keuntungannya. Asumsi selanjutnya adalah tingkat upah pada sektor modern diasumsikan konstan dan berdasarkan suatu premis tertentu, jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah di sektor pertanian subsisten tradisional. Tingkat upah di daerah perkotaan sekurang-kurangnya harus 30% lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan di daerah pedesaan untuk memaksa para pekerja pindah dari desa-desa asalnya di kota. Perubahan struktur ekonomi tersebut ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian dan meningkatnya kontribusi sektor industri dan jasa, baik dalam produk domestik bruto maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan akan merubah pola konsumsi masyarakat terhadap barang-barang pertanian. Peningkatan pendapatan masyarakat akan menggeser permintaan masyarakat dari barang-barang makanan atau pertanian ke barang-barang non-makanan atau industri dan jasa. Hal ini sejalan dengan hukum Engel yang menyatakan elastisitas pendapatan terhadap permintaan barang-barang pertanian menurut seiring meningkatnya pendapatan. Pada banyak negara berkembang, laju transformasi struktur tenaga kerja relatif lebih lambat dibandingkan dengan laju transformasi struktur output. Fenomena tersebut berkaitan erat dengan kritikan terhadap model dua sektor Arthur Lewis yang dianggap gagal menjelaskan fenomena tersebut. Ada beberapa asumsi yang ternyata sama dengan sekali tidak cocok dengan kenyataan institusional dan ekonomis di sebagian negara berkembang atau dunia ketiga. Pertama, model ini secara implisit mengasumsikan bahwa tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja di sektor modern sebanding dengan tingkat akumulasi modal sektor modern. Semakin cepat tingkat akumulasi modalnya, semakin tinggi tingkat pertumbuhan sektor modern, dan semakin cepat pula penciptaan lapangan kerja baru akan tetapi pada kenyataannya keuntungan yang didapat oleh para pemilik modal justru diinvestasikan kembali dalam bentuk barang-barang modal yang lebih canggih dan lebih hemat tenaga kerja, bukan pada barang modal yang hanya merupakan duplikasi dari modal yang sudah ada sebelumnya. Kedua,
asumsi terjadinya surplus tenaga kerja di pedesaan dan terjadinya kondisi full employment di perkotaan tidak terbukti pada sebagian negara-negara berkembang. Faktanya, jumlah pengangguran di perkotaan cukup besar, sebaliknya surplus tenaga kerja di pedesaan relatif sedikit. Ketiga, dugaan adanya pasar tenaga kerja yang kompetitif di sektor modern akan menjamin keberlangsungan upah real di perkotaan tetap konstan sampai surplus tenaga kerja habis terpakai. Pada kenyataannya, tingkat upah dan pasar tenaga kerja perkotaan di hampir semua negara sedang berkembang cenderung meningkat sangat besar dari waktu ke waktu baik secara absolut maupun secara relatif, yakni apabila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan di daerah pedesaan. Keempat, ketidaktepatan asumsi yang mengatakan bahwa tingkat hasil akan semakin menurun pada sektor industri modern. Banyak fakta membuktikan bahwa sektor industri modern mengalami peningkatan. Menurut Wei, pada tahun 1983, masalah ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu yang pertama, pembagian pendapatan antara golongan pendapatan atau ketimpangan relatif. Ketimpangan yang terjadi antara golongan ini seringkali diukur dengan menggunakan koefisien Gini. Kendati koefisien Gini bukan merupakan indikator yang ideal mengenai ketimpangan pendapatan antara berbagai golongan masyarakat. Namun sedikitnya angka ini dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola distribusi pendapatan. Yang kedua, pembagian pendapatan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat juga ditinjau dari segi perbedaan pendapatan antara masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan. Untuk membedakan hal ini digunakan dua indikator. Yang pertama, perbandingan antara tingkat pendapatan per kapita di daerah perkotaan dan pedesaan. Dan yang kedua, disparitas pendapatan daerah perkotaan dan daerah pedesaan atau perbedaan pendapatan rata-rata antara kedua daerah sebagai persentase dari pendapatan nasional rata-rata. Menurut Bank Dunia, pola pembangunan Indonesia memang memperlihatkan suatu urban bias dengan tekanan berat pada sektor industri yang merupakan landasan bagi ketimpangan distribusi pendapatan di kemudian hari. Yang ketiga, pembagian pendapatan antara daerah. Satu lagi sisi lain dalam melihat ketimpangan distribusi pendapatan nasional adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah di Indonesia, yang mengakibatkan pula terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah. Ketimpangan pendapatan seperti ini disebabkan karena penyebaran sumber daya alam yang tidak merata serta perbedaan dalam laju pertumbuhan antar daerah dan belum berhasilnya usaha-usaha pembangunan yang merata antar daerah di Indonesia. Demikianlah materi yang saya presentasi pada saat ini. Selamat siang.